Oke, di sini saya sudah selesai pasangkan furingnya di bagian dalam. Hasilnya seperti ini. Kita akan coba isi fanny pack ini ya. Di sini kita bisa masukkan HP di saku kalau sakunya cukup lebar. Lalu di sini mungkin kita bisa bawa note kecil, make up, lipstick dan bedak, lalu parfum, jangan lupa dompet. Untuk dompet ukuran besar juga pasti bisa masuk ya, karena ini ukurannya cukup lebar. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah ditutup. Dan kalau sedang dipakai jadinya seperti ini. Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat ini dia willow fanny pack. Kita buat dari kombinasi 3 warna. Nah, di bagian depan seperti ini, bolak-balik sama dengan bagian belakangnya. Lalu untuk strapnya motifnya seperti ini, dan di bagian dalam ada furing yang dilengkapi dengan kantong. Nah, jadi walaupun tas ini terlihat kecil, tapi dia cukup besar ruangnya dan bisa muat banyak. Bagaimana? Sudah pada penasaran bagaimana cara membuat willow fanny pack ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Untuk membuat willow fanny pack ini, alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain benang. Di sini untuk benang, saya menggunakan benang polyester yang small ply. Saya siapkan 3 warna. Ada warna putih natural, baby pink, dan juga pink Fanta. Untuk hakpen, di sini kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm ya. Selain itu, kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan, meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya, stitch marker atau penanda, dan juga jarum kristik. Selain itu, di sini saya juga sudah siapkan furing untuk fanny pack-nya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat bagian ini, round pertama. Di sini kita mulai dengan benang warna pertama. Saya menggunakan benang warna baby pink. Kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kita jadikan lingkaran dengan cara slip stitch di rantai yang pertama. Lalu kita kunci dengan 1 rantai. Nah, kita akan membuat di lingkaran kecil ini
SC sejumlah 16. 1. Masukkan lagi hakpen, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. 2 SC, 3, 4. Setelah membuat 16 SC, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita slip stitch di SC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round pertama dari Willow Granny Square ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round kedua, yaitu bagian ini. Di sini saya buat satu rantai dulu untuk mengunci. Lalu kita buat pengganti DC. Teman-teman bisa buat 3 rantai. Bisa juga membuat dengan cara seperti ini. SC panjang, lalu tambahkan 1 rantai. Nah, di sini DC pertama kita bisa pasangkan penanda. Setelah membuat 1 DC, kita buat 1 rantai. Kita ulangi pola yang sama di masing-masing lubang. 1 DC dan 1 rantai. Setelah 16 kali pengulangan motif, terakhir kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Setelah slip stitch seperti ini, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya, karena kita akan berganti warna benang. Selanjutnya, kita akan mengerjakan round yang ketiga. Di sini kita beralih ke benang warna kedua. Saya menggunakan benang warna putih natural. Kita bisa mulai dari salah satu lubang DC. Kita kunci dengan 1 rantai dulu, lalu buat pengganti DC. Kita pasangkan penanda di stitch yang pertama. Selanjutnya, di ruang 1 rantai ini kita buat 2 DC. 1, 2. Selanjutnya kita bertemu dengan DC lagi, kita buat 1 DC. Bertemu dengan rantai lagi, kita buat 2 DC. Oke, jadi seperti ini polanya. Kita lakukan 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya round ketiga setelah 1 putaran. Kita punya total ada 48 DC. Terakhir kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang keempat, lubang-lubang ini. Nah, di sini kita masih menggunakan benang yang warna kedua ya. Kita mulai dari 1 rantai untuk mengunci, lalu SC di lubang pertama. Kita pasangkan penanda dulu. Setelah membuat 1 SC, kita buat 2 rantai. Kita skip 2 lubang.
Di lubang ketiga kita buat 1 SC lagi. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Kita skip 2 lubang lagi. Di lubang ketiga 1 SC. Selanjutnya kita buat 2 rantai lagi. Kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga 1 SC. Selanjutnya kita buat 5 rantai. 3, 4, 5. Kita skip 2 lubang lagi. Di lubang berikutnya kita buat SC. Nah, jadi seperti ini polanya. Skipnya selalu 2, tapi di sini ada 2 rantai, 3 rantai, 2 rantai, dan 5 rantai di sini untuk menjadi bagian sudut. Kita ulangi pola yang sama 4 kali ya. Setelah 4 kali pengulangan motif, terakhir kita bisa slip stitch di stitch pertama kita. Nah, jadi yang tadinya bentuk lingkaran sekarang sudah mulai membentuk segi 4. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kelima di bagian ini. Kita akan mulai dari ruang 2 rantai yang pertama. Kita slip stitch dulu menuju ruang 2 rantai. Lalu kita buat 1 rantai untuk mengunci. Oke, di ruang 2 rantai yang pertama ini kita buat 1 SC. Pasangkan lagi penandanya. Selanjutnya kita skip SC, kita menuju ruang 3 rantai. Di sini kita akan buat 7 DC. 1, kaitkan benang, masuk, ambil, ada 3 serat, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Oke, DC yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini hasil jadinya untuk 7 DC. Selanjutnya kita skip lagi SC nya, kita menuju ruang 2 rantai, kita buat 1 SC. Sekarang kita akan mengerjakan di ruang 5 rantai bagian sudut. Kita buat 5 DC, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat 3 rantai dan 5 DC lagi. Masih di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti ini motifnya. Kita ulangi sebanyak 4 kali ya. Mulai dari ruang 2 rantai kita buat SC, 7 DC di 3 rantai, SC di 2 rantai, dan bagian sudut 5 DC, 3 rantai, 5 DC.
Nah, ini hasil jadinya setelah 4 kali pengulangan motif. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch pertama kita. Nah, seperti ini hasil jadinya untuk round kelima kita. Selanjutnya kita akan berganti benang. Jadi di sini kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan lanjutkan mengerjakan round yang keenam. Di sini saya beralih ke benang warna ketiga, warna pink Fanta. Kita bisa mulai dari salah satu sudut. Saya akan dari sini. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Kita buat SC, lalu 3 rantai. Dan SC lagi. Oke. Setelah itu kita buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Setelah membuat 5 rantai, kita buat DC di lubang SC ini. Masuk, ambil. Kita punya 3 serat, 2 jadi 1, 2 jadi 1. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Di sini kita tadi punya 7 DC. Kita skip 3 DC. Di DC yang keempat kita buat 1 SC. Ya. Jadi di sini di puncaknya ya, di DC yang tengah, DC keempat. Selanjutnya kita buat 3 rantai lagi, lalu DC di lubang SC. Seperti ini. Selanjutnya kita buat 5 rantai lagi. Kita bertemu dengan bagian sudut di ruang 3 rantai. Kita ulangi pola yang sama seperti ini. SC, lalu 3 rantai, dan SC lagi. Nah, seperti ini polanya kita lakukan 4 kali. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round yang keenam. Terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama. Oke, kita langsung lanjut mengerjakan round yang ketujuh. Di sini dengan benang yang tetap di sini benang warna ketiga ya. Kita akan mulai dari ruang sudut 3 rantai ini. Kita slip dulu, lalu buat 1 rantai untuk mengunci. Di bagian sudut ini kita akan buat 3 DC, 1, pasangkan penanda, 2, 3. Setelah membuat 3 DC, selanjutnya kita buat 2 rantai dan 3 DC lagi, masih di lubang yang sama. Satu, 2, 3. Oke, ini motif untuk bagian sudut.
Selanjutnya, untuk motif bagian sisi, kita skip SC yang ada di sini. Kita isi rantainya dengan DC. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bagian DC juga kita isi dengan 1 DC. Kita isi semua stitch ini dengan DC, skip SC yang ada di sini. Oke. Di sini saya sudah selesai membuat total 19 DC untuk bagian sisi. Bertemu dengan SC yang terakhir, kita skip. Lalu menuju ruang 3 rantai lagi, kita buat pola yang sama seperti bagian sudut ini. Oke, kita lakukan pola yang sama 1 putaran. Nah, sahabat rajut, ini hasil jadinya hingga round yang ke-7. Terakhir kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Kita sudah menyelesaikan round yang ke-7. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-8. Di sini kita buat DC keliling. Langsung kita mulai dari sini. Di stitch yang pertama ini kita buat pengganti DC. Pasangkan penanda. Lalu kita buat DC lagi di masing-masing stitch. Nah, selanjutnya kita bertemu dengan bagian sudut ruang 2 rantai. Di sini kita akan buat 2 DC, 1, 2, lalu 2 rantai, dan 2 DC lagi. 1, 2. Seperti ini ya untuk bagian sudutnya. Selanjutnya untuk bagian sisi kita isi masing-masing DC ini dengan 1 DC. Saya akan kembali setelah sampai ujung yang satunya lagi. Oke, di sini saya sudah bertemu dengan ruang 2 rantai lagi. Jadi di bagian sisi ini saya buat total ada 25 DC. Selanjutnya di bagian 2 rantai kita buat lagi pola yang sama dengan bagian sudut. 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Oke, kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran ya. Oke, ini adalah akhir dari round yang ke-8. Kita bisa slip stitch dulu ke DC yang pertama. Nah, selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil granny square ini untuk round ke-8
kurang lebih kita dapat ukuran 12,5 cm ya. Nah, kita akan coba buat versi yang lebih lebar seperti yang warna hitam ini. Kita akan tambahkan 2 round lagi. Di sini saya akan beralih ke benang warna pertama lagi, yang baby pink. Di sini kita bisa mulai dari bagian sudut. Kita buat satu rantai untuk mengunci, lalu kita buat satu pengganti DC. Jangan lupa pasangkan penanda. Nah, pola untuk bagian sudut ini kita buat satu DC, satu rantai, dan satu DC lagi. Lalu kita buat 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya kita buat 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC lagi. Oke, ini adalah pola untuk bagian sudut. Sedangkan untuk bagian sisi, kita buat satu rantai, skip DC yang pertama di sini. Di DC selanjutnya kita buat satu DC. Lalu kita buat satu rantai lagi, skip satu lubang, kita buat satu DC. Satu rantai, skip satu lubang, satu DC. Seperti ini kita ulangi terus sampai bagian sudut yang satunya. Oke, untuk bagian sisi di sini saya sudah selesai membuat satu rantai dan satu DC-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali. Terakhir kita buat satu rantai lagi. Jadi tadi di awal kita awali dengan satu rantai, di belakang juga kita tutup dengan satu rantai. Kita skip DC yang terakhir di sini, masuk ke ruang sudut 2 rantai. Kita ulangi pola yang sama dengan ini. 1 DC, 1 rantai, 1 DC, 2 rantai, 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC. Kita ulangi pola bagian sisi ini, 1 rantai dan 1 DC. Kita lanjutkan terus hingga 1 putaran. Oke, di akhir round yang ke-9 kita bisa slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ke-9 sama seperti bagian ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-10. Sama seperti bagian ini ya, jadi kita akan buat DC keliling. Kita buat satu DC di masing-masing lubang. Mulai dari stitch yang pertama.
bagian satu rantai juga kita isi dengan 1 DC. DC juga kita isi dengan 1 DC. Seperti ini. Lalu kita bertemu dengan 2 rantai di bagian sudut lagi. Kita buat 2 DC, 1, 2, lalu 2 rantai, dan 2 DC lagi. Selanjutnya untuk bagian sisi, kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Tanpa ada yang di skip. Saya akan kembali setelah sampai di bagian sudut lagi. Nah, ini untuk bagian sisi saya sudah selesai membuat total 35 DC. Selanjutnya bertemu dengan bagian sudut lagi 2 rantai. Kita buat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC lagi. Seperti ini ya polanya, kita lakukan 1 putaran. Sekarang kita bisa akhiri round ke-10 dengan slip stitch di DC yang pertama. Oke, sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil jadinya cantik banget. Di sini kalau perpaduan dari 3 warna kelihatan ya motifnya. Di sini walaupun 1 warna juga terlihat. Oke, kita akan coba ukur dulu berapa hasil jadinya. Di sini kita dapat ukuran lebar 16 cm. Hingga round ke-10 kita dapat ukuran 16 cm. Oke, di sini saya sudah selesai membuat willow granny square-nya. 1, 2, 3, 4. Kita sudah buat 4 willow granny square dengan ukuran dan warna yang sama. Selanjutnya kita akan tata. Penataannya 2 sebagai bagian depan dan belakang. Seperti ini. Lalu yang 2 lagi kita lipat seperti ini. Penempatannya ada di sisi kiri dan yang satunya berada di sisi kanan. Oke, penempatannya seperti ini. Selanjutnya kita akan jahit dengan teknik jahit lilit. Di sini saya sudah siapkan jarum kristik dan benang rajut yang warna pink muda atau baby pink. Kita akan satukan panel-panel granny square ini dengan cara jahit lilit. Nah, bagian yang perlu kita jahit adalah sisi ini, lalu di bagian ini, sisi depan bertemu dengan sisi yang ini, sedangkan sisi belakang bertemu dengan sisi yang ini. Oke. Kita akan mulai, sebagai contoh kita jahit yang bagian ini ya. Kita selipkan dulu benangnya dari dalam.
Kita masuk. Nah, di tengah ini di bagian sudut kita kan ada 2 rantai. Kita masuk di serat salah satu rantai. Seperti ini. Begitu pula granny square yang satunya. Kita ambil satu loop seperti ini. Menuju DC yang pertama. Oke, di sini saya sudah selesai menjahit satu sisi. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kan untuk posisi yang ada di bawah. Selanjutnya kita ambil satu panel lagi. Karena di sini penempatannya seperti ini, berarti yang kita satukan adalah sisi ini. Kita masuk di satu serat rantai. Kita lanjutkan di stitch berikutnya. Saya juga sudah selesai menjahit sisi ini. Nah, karena di sini sudah berakhir, benangnya sudah tidak bisa lanjut menjahitnya. Jadi untuk stitch yang terakhir di sini kita bisa lilit 2 kali sebelum kita potong dan rapikan sisa benangnya supaya hasilnya lebih kuat. Kita arahkan benang ke belakang dan kita jahit. Kita selip-selipkan dulu di sisi belakang. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya satukan semua bagian granny square-nya. Hasilnya seperti ini dan di bagian dalam ruangnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan bagian atasnya.
Oke, karena di sini saya ingin bagian warna dasarnya adalah yang baby pink, jadi di sini saya menggunakan benang yang warna baby pink lagi. Kita akan mulai dari bagian ujung ruang 2 rantai yang ada di sini. Kita awali dengan membuat satu pengganti DC. Pasangkan penanda. Lalu kita buat satu rantai dan satu DC lagi di tempat yang sama. Oke, ini untuk bagian sudut. Selanjutnya kita buat satu rantai, skip satu lubang, lalu buat satu DC di lubang berikutnya. Satu rantai lagi, skip satu DC, kita buat satu DC di lubang berikutnya. Kita ulangi terus, satu rantai, skip satu DC di lubang berikutnya hingga bagian sini. Saat bertemu dengan bagian sambungan seperti ini, di sini kita ada satu DC, kita skip, kita masuk di ruang rantai, sudut, lalu kita buat satu rantai lagi, kita skip yang bagian jahitan menuju ruang sudut granny berikutnya. Lalu kita buat satu rantai, skip satu lubang DC, di lubang berikutnya kita buat satu DC lagi. Oke, seperti ini kita ulangi terus sampai bertemu bagian sudut yang satunya ini. Oke, saya sudah bertemu dengan bagian sudut lagi. Di sini kita buat satu DC, satu rantai, dan satu DC lagi. Oke, seperti ini hasilnya. Kita akan ulangi satu DC satu rantai seperti ini di bagian sisi belakang ini. Oke, seperti ini hasil jadinya setelah satu DC satu rantainya satu putaran. Selanjutnya kita akan tutup dengan SC keliling. Isi satu SC di masing-masing lubang. Oke, di sini saya sudah selesai membuat satu putaran SC. Terakhir, supaya lebih manis, kita akan buat SC reverse atau nama lainnya adalah crab stitch. Jadi di sini kita buat satu rantai dulu. Kalau biasanya kita buat SC itu ke depan seperti ini, sekarang kita masukkan haknya ke belakang. Ambil benang, 2 serat jadikan 1. Mundur lagi, 2 serat jadikan 1. Lakukan terus, mundur, ambil benang,
2 serat jadi 1. Nah, ini hasil jadinya untuk SJ reverse setelah 1 putaran. Selanjutnya di sini sisa benangnya bisa kita selipkan dulu. Oke, ini dia hasil jadinya Willow Fanny Pack kita. Selanjutnya kita akan coba ukur hasil jadinya ya. Untuk lebar bagian bawah kita dapat ukuran kurang lebih 16 cm. Sedangkan untuk bagian atasnya kita dapat ukuran kurang lebih 49 cm. Sedangkan untuk tingginya kita dapat ukuran kurang lebih 18 cm. Selanjutnya kita bisa buat furingnya. Nah, untuk cara membuat furing atau innernya sudah pernah saya buat di video tutorial Kamania Fanny Pack yang sudah saya buat. Teman-teman bisa cek di video yang ini ya. Nah, di sini saya juga sudah menyelesaikan untuk furingnya. Kita bisa pasangkan di bagian dalam seperti ini. Lalu kita jahit. Oke, di sini saya sudah selesai pasangkan furingnya di bagian dalam. Hasilnya seperti ini. Kita akan coba isi fanny pack ini ya. Di sini kita bisa masukkan HP di saku kalau sakunya cukup lebar. Lalu di sini mungkin kita bisa bawa note kecil, make up, lipstick dan bedak. Lalu parfum, jangan lupa dompet. Untuk dompet ukuran besar juga pasti bisa masuk ya, karena ini ukurannya cukup lebar. Oke. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah ditutup. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat fanny pack dengan model seperti ini menggunakan motif willow granny square. Untuk bagian strapnya, teman-teman mungkin bisa lihat contoh strap yang pernah kami bagikan di video tutorial yang ini, atau bisa juga dengan model baru yang akan kami share di video tutorial kami berikutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you, bye.